Bahkan kekayaan Siti Khadijah yang disebutkan 2/3 kekayaan orang-orang pebisnis orang Quraisy itu ngumpul ada di Siti Khadijah Al-Kubra. Semuanya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatu Rabbil Anam ala Rasulin Tihami wal ali safil kiram wa sabi alil hisam wal ali safil kiram wa sabi alil hisam. Allah bersolawat padanya, pada manusia utama, cahaya di atas cahaya. Salam kami kepadanya, rindu kami engkau Rasulullah. Cahaya di atas cahaya, salam kami kepadanya, rindu kami engkau Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah. Sahabat Pondok Mohai, kembali kita ketemu dengan saya Muhayyad Ali. Dan saat ini kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan anugerah. Punya orang-orang yang dicintai, keturunan yang soleh, orang tua yang selalu mendoakan, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang satu arah. Dari semua anugerah-anugerah itu yang terbaik anugerah adalah anugerah gemar beribadah kepada Allah. Sebagaimana sebaliknya musibah terbesar manusia ketika semula mulai dicabut ya kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Gemar malas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar beribadah kepada Allah. Sahabat Pondok Mohai, kalau kemarin kita bicara tentang Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang sangat dicintai. Ternyata Nabi punya banyak ya pecinta-pecinta yang dicintai juga oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah semasa di awal perjuangan. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Siti Khadijah ya mendampingi baginda Rasulullah, memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sebaik-baik wanita langit adalah Sayyidatina Maryam binti Imran, dan sebaik-baiknya wanita bumi adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Jika kita bicara tentang sejarah ke belakang, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua keluarga. Keluarga pertama memiliki anak, yaitu Nabi Ishak. Keluarga yang kedua memiliki anak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keturunannya para nabi, dari mulai Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi Isa. Sementara dari keluarga Nabi Ismail, keturunan adalah para bangsawan, ya, para pejabat, para pedagang, pengusaha, pebisnis, sampai kepada keluarga yaitu keturunan kakeknya Kilab, Husay, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, sampai kepada Rasulullah SAW. Ternyata ya Siti Khadijah Al-Kubra juga masih satu rumpun bersama Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang nasabnya, Khadijah Al-Kubra ya punya ayah Khuwailid, punya ayah lagi As'ad, kemudian kakeknya lagi Abdul Uzza, kemudian kakeknya lagi Qusay, sampai di Kilab. Jadi Siti Khadijah bersama Rasulullah itu ya ketemu di kakek yang keempat. Dan Siti Khadijah pun adalah
wanita pertama yang dipersiapkan oleh Allah. Beliau wanita yang kaya, terlahir dari keluarga kaya, ayahnya juga orang kaya. Kemudian di usia saat sudah mulai berumah tangga, bertemu menikah dengan Abu Halah, ya bin Zuroroh, orang kaya. Punya anak 2, yaitu Halah dan Hindun. Gak lama meninggal, menikah lagi dengan bernama Atik bin Aid. Gak lama lagi meninggal, punya kekayaan. Jadi dari orang tuanya sudah kaya, Siti Khadijah yang sudah kaya, ketemu dengan suami yang pertama dan kedua, semuanya kaya. Memang keluarga bangsawan Quraisy. Quraisy akan dikenal keluarga pedagang, dan memang orang Quraisy pun mereka adalah orang-orang pedagang. Maka dipakai sampai sekarang kurs mata uang diambil dari kata Quraisy, orang-orang bangsawan. Ya. Maka ketika dipertemukan dengan baginda Rasulullah di awal, ketika melihat terdengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuda yang amanah, yang dipercaya dengan gelar Al-Amin di usia Nabi yang saat itu usia 15 sudah mulai memperdagangkan, mendapatkan gelar di usia 35, tapi menikah dengan Siti Khadijah di usia 25 tahun. Siti Khadijah berusia 40, Rasulullah berusia 25 tahun. Siti Khadijah adalah wanita yang dengan gelarnya adalah Ratu Mekah, Ratu Quraisy, bahkan dalam gelar Al-Qur'annya At-Tahirah, yaitu manusia yang mampu menjaga kesucian, terhindar dari kemusyrikan. Di saat keluarga orang-orang Quraisy, bangsawan Quraisy, mereka senang dengan hidup berfoya-foya, kehidupan malam, kemudian khomer dan pezinahan yang merebak di sekitarnya. Bahkan rumah Siti Khadijah saat itu pun tidak jauh dari rumah Abu Lahab yang menjadi musuh baginda Rasulullah SAW. Tetapi dijaga oleh Allah, memang sudah dipersiapkan. Jadi melihat dari cerita ini bahwa Islam dibangun dengan kekuatan ekonomi baik, menjadi filosofi kisah Siti Khadijah Al-Kubro dengan baginda Rasulullah. Ketika mereka bertemu, cocok. Diuji oleh Siti Khadijah melihat bagaimana Nabi Muhammad ketika awal membawa perniagaan Siti Khadijah dan diawasi oleh anak buahnya yang dipercaya itu Maisaroh. Kalau di Indonesia Maisaroh itu perempuan, di sana Maisaroh laki-laki. Ya, diceritakan cara berdagangnya, cara bicaranya, kemudian bertutur katanya. Luar biasa Siti Khadijah, sampai di saat hatinya sudah mulai terpincut oleh Rasulullah SAW. Kemudian bermimpi di malam hari. Dalam mimpinya disebutkan bahwa Khadijah melihat ada matahari yang terbit di langit, kemudian turun di atas kota Mekah. Kemudian ditanyakan kepada sepupu dari anak paman yang tertua, namanya Waraqah bin Naufal. Wahai sepupuku Waraqah, apa tafsir dan takwil mimpi ini? Maka Waraqah yang sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi pun, orang yang mengutuk dengan kemusyrikan, tidak suka dengan sesuatu yang disembah oleh mereka, berhala-berhala, memberikan sebuah gambaran orang yang baik, orang yang saat terjaga saat itu. Diantaranya Waraqah senang dengan keilmuan, yang menjaga agamanya itu agama Hanif, sebagaimana Siti Khadijah pun beragama Hanif, yang keturunannya sampai kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka memberikan gambaran bahwa akan ada seorang nabi muncul dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka makin kuatlah bahwa tanda-tanda itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah pernikahan Khadijatul Kubra yang diwakili oleh pamannya bernama Amr bin Sa'ad. Kemudian dari Rasulullah adalah Abu Thalib dan Sayyidina Hamzah, dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Menikah yang Siti Khadijah usia terpaut dengan Rasulullah, yaitu kurang lebih 15 tahun. Siti Khadijah lahir tahun 555 Masehi, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Mereka menikah di tahun 595 Masehi. Nah, peristiwa terjadi ketika mulai Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di usia akhir 38-39, sering
beruzlah, tahannus, menyepi dari keramaian, bertafakur dan muhasabah diri. Apa yang terjadi saat ini? Maka setiap Jumat sore Rasulullah berangkat ke Gua Hiro, kemudian Jumat pagi pulang. Dan itu diiringi oleh Siti Khadijatul Kubra. Sangat sabar menghadapi baginda Rasulullah dengan tanda-tanda itu. Sehingga ketika datangnya malaikat Jibril di hari itu memeluk Rasulullah, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Rasulullah menjawab sampai 3 kali, "Ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca, aku nggak bisa baca. Kemudian dilepaskan pelukannya oleh malaikat Jibril, sampai akhirnya dituntunlah surat Al-Alaq ayat 1-5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Menggegat Rasulullah. Pulang dengan peluh keringat dan ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah Al-Kubra? Memeluk Rasulullah. Ini adalah tanda-tanda indah dan baik, wahai suamiku. Engkau adalah manusia pilihan. Engkau adalah manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian diturunkan ayat yang selanjutnya, surat yang selanjutnya. Maka mulai saat itulah Siti Khadijah mengawal, mengiringi dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 10 tahun. Bahkan kekayaan Siti Khadijah yang disebutkan 2/3 kekayaan orang-orang pebisnis orang Quraisy itu ngumpul ada di Siti Khadijah Al-Kubra. Semuanya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ujung hidupnya, Siti Khadijah menjadi wanita yang termiskin. Menangis Siti Khadijah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Kau menangis. Apakah kau merasakan penyesalan yang sebegitu dalamnya mengarungi rumah tangga bersamaku?" Apa jawaban Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena sebab menyesal menikah denganmu. Aku menangis bersedih. Aku adalah wanita yang kaya. Hartaku berlimpah. Selama berjuang denganmu, habis hartaku untuk membela agama ini sesuai dengan perintah Allah. Yang kusedihkan adalah aku sekarang miskin. Aku tak punya apa-apa. Aku tak bisa lagi berbuat untuk agama ini. Aku bermohon kepadamu satu hal. Sekiranya aku nanti mati dan agama ini masih membutuhkan perjuanganku, maka gali kuburanku, pakai tulang-tulangku untuk berjuang di jalan Allah ini ya Rasulullah." Dipeluknya Siti Khadijah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tahu Siti Khadijah adalah wanita yang benar-benar matang, cerdas, soleha. Manusia yang pertama yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita pertama yang beriman kepada Allah setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Wanita yang mengorbankan hartanya. Wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang memberikan keturunan dari istri Rasulullah yang lainnya. Wanita yang betul-betul menghibahkan hidupnya buat agama. Wanita yang pertama bersama Rasulullah melaksanakan ibadah sholat. Kita lihat bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan istri kita yang mencoba untuk mencari harta suami sebanyak-banyak, dikumpulkan dalam perhiasannya, dipergunakan untuk kehidupan kecantikan dirinya. Sementara Siti Khadijah Al-Kubra, dia mengiringi hidup suaminya, dia menjalani semua ketaatan ibadah kepada Allah karena cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan semua apa yang dilakukannya. Ada sebuah riwayat hadis menyebutkan, apabila ada seorang wanita yang dia bersabar mengiringi perjuangan ibadah dan dakwah suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sebelum suaminya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan Khadijah di zaman saat ini yang solehah, yang baik, yang taat, yang menjaga kesucian dan kemuliaannya, yang berjuang bersama keluarganya membela agama. Karena kita dituntut khairun nas anfa'uhum li ahli, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum lidini. Sebaik-baik manusia yang terbaik buat keluarganya, sebaik-baik manusia yang terbaik untuk manusia yang ada di sekitarnya, sebaik-baik manusia
yang terbaik buat agamanya. Hidupnya, dirinya, jiwanya, raganya, hartanya, pangkat jabatannya. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi manusia yang ada di sekitarnya. Baik yang dalam kandungan, baik saudara satu kandung, baik keluarga kerabat, baik manusia yang satu ciptaan Allah. Fi ahsani taqwim. Mengikuti perkembangan zaman, tetap dalam jalur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pondok Muhai, kita bicara tentang kesolehan Siti Khadijatul Kubra. Maka sungguh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan istri kita sebagai Khadijah di masa ini, Aisyah di masa ini. Ada lagi keluarganya Fatimah Az-Zahra yang menjadi anak keturunan Rasulullah. Siti Khadijatul Kubra telah memberi kepada Rasulullah anak Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tentunya mereka adalah orang-orang yang disiapkan oleh Allah untuk regenerasi, karena kesuksesan orang tua adalah ketika mampu mencetak regenerasi yang soleh, melanjutkan perjuangan orang tua yang soleh untuk kepentingan agamanya, supaya nanti bisa kita pulang kampung balik dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan keluarganya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah, cintai keluarganya, pasti kau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.